Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mas Bohi akan menyampaikan tugas UAS yang berjudul Kanvas Birokrasi Maksimalkan Edukasi dalam Strategi Digitalisasi dan Efisiensi Administrasi Guru pada mata kuliah Fondasi Pendidikan Teknologi dan Vokasi dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Muhammad Isudin Mahali PhD. Birokrasi di dalam administrasi guru sangat berbelit, sangat banyak dan sangat panjang, sehingga kita butuh untuk bisa mengurangi atau memangkas agar maksimalnya pendidikan di sekolah. Namun sebelumnya, nama saya Mas Ruki. Program RPL tahun 2025 dalam unit kerja SMK di Ponorogo Pasir Tegal. Pada realita di lapangan, guru memiliki tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi setiap peserta didik. Namun, guru juga mempunyai kewajiban yaitu membentuk karakter, moral, dan mental siswa agar lebih siap di dalam menghadapi masa depannya. Realita di lapangan bahwa guru memiliki waktu yang habis untuk mengisi koran dan mengisi bahan ajar yang lain, sehingga guru tidak fokus dalam menyampaikan materi. Dan ini adalah beban dari guru. Berikut adalah bukti fisik bahwa guru memiliki waktu yang tersita. Yang pertama yaitu pembuatan RPP yang banyak halaman, kemudian pengisian jurnal manual, pembuatan laporan evaluasi yang berduplikat yang biasanya digunakan untuk laporan ke dinas, ke kepala sekolah, dan ke pengawas sekolah. Kemudian guru juga dibebankan yaitu untuk mengatur berkas sertifikasi fisik seperti absensi dan yang lainnya yang sangat banyak digunakan untuk tunjangan atau mencairkan tunjangan fungsional. Hal ini nyata sehingga berdampak pada guru mengalami gejala burnout atau kelelahan mental. Waktu untuk berinovasi di kelas berkurang, kualitas interaksi dengan siswa sangat menurun drastis. Hal ini karena memang beban guru terlalu banyak. Prinsip berpikir komputasional bahwa administrasi tidak akan bisa terpotong atau terhilangkan secara total, tetapi kita bisa menggunakan secara berpikir komputasional. Di antaranya adalah memilah atau mendekomposisi administrasi yang wajib yang harus dipenuhi untuk kualitas peserta didik atau siswa. Kemudian menghilangkan atau mengurangi data administrasi sebagai pelengkap. Yang selanjutnya yaitu abstraksi, yaitu menghilangkan proses manual yang berulang, yang berbelit-belit. Sebagai contoh, penginputan data siswa di jurnal, kemudian di absensi, kemudian di daftar nilai. Ini bisa dihilangkan dengan cara proses manual itu dihilangkan dengan cara abstraksi. Kemudian selanjutnya yaitu menyusun alur laporan baru yang otomatis. Artinya bahwa guru bisa melaporkan secara otomatis ketika dia berada di kelas atau sedang mengajar, sehingga dengan laporan otomatis kepala sekolah ataupun pakar kurikulum dapat mengetahui bahwa guru tersebut hadir dan melakukan penilaian atau melakukan absensi. Berikut kami tawarkan beberapa opsi untuk memangkas administrasi guru yang banyak. Yang pertama yaitu go to digital, artinya merubah dari berkas-berkas yang berupa kertas menjadi dokumen yang digital. Sebagai contoh, misalkan template dinamis menggunakan RPP yang satu halaman
terintegrasi secara digital. Siapapun guru siapapun bisa menggunakan RPP tersebut. Bagaimana yang telah disampaikan RPP 1 lembar. Kemudian selanjutnya yaitu otomatisasi nilai, bahwa guru bisa melaksanakan penggunaan digital dengan model otomatisasi nilai. Maksudnya guru ketika melakukan penilaian hanya memasukkan nilai-nilai mentah, tetapi masuk ke dalam sistem manajemen penilaian dan secara otomatis dapat dijadikan atau digunakan untuk menghitung nilai rapor. Nah, selanjutnya yaitu penyimpanan awan atau cloud. Jadi data-data ataupun mungkin selaku RPP itu dalam penyimpanannya diletakkan di penyimpanan cloud atau awan menggunakan Google Drive atau OneDrive, atau dokumen bisa diakses tanpa dicetak fisik berkali-kali. Dengan Google Drive atau OneDrive kita bisa mengakses baik menggunakan smartphone ataupun mungkin komputer. Solusi yang kedua yaitu penggunaan platform pintar dan kecerdasan buatan atau AI atau AI. Nah, platform pintar, pemerintah sudah membuat platform pintar yang bernama platform Merdeka Mengajar. Guru bisa memaksimalkan platform tersebut. Yang penting tenaga pendidik atau guru memiliki akun belajar IT. Berikutnya yaitu memanfaatkan asisten AI atau kecerdasan buatan. Kita harus merubah paradigma bahwa AI itu tidak akan pernah menggantikan tugas seorang guru. AI hanya dijadikan sebagai asisten untuk membantu guru dalam menyiapkan bentuk-bentuk atau dokumen-dokumen pengajaran. AI-nya bisa menggunakan ChatGPT atau Gemini. Selanjutnya yaitu absensi dan jurnal real time, bahwa guru bisa melakukan absensi di dalam kelas untuk mendeteksi apakah siswa masuk atau tidak, kemudian dilaporkan ke wali kelas. Kemudian jurnal real time, di sekolah kalau menerapkan jurnal real time berarti guru hanya menginput mata pelajaran dan tujuan pembelajaran dan tinggal dikirim, dan secara otomatis karena menggunakan real time, maka secara otomatis kepala sekolah ataupun pakar kurikulum mengetahui kehadiran guru tersebut dan melakukan pengajaran. Solusi yang ketiga yaitu kolaborasi dan hubungan manajemen, bahwa solusi yang pertama tadi berfokus pada perpindahan berkas, yaitu berkas dari kertas menjadi berkas digital. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan teknologi memanfaatkan platform dan AI. Nah, kalau misalkan misalkan solusi tersebut tidak didukung dengan model kolaborasi, maka akan sangat kurang. Jadi akan sangat maksimal jika menggunakan kolaborasi dan dukungan manajemen dari sekolah. Yang pertama adalah adanya bank materi sekolah. Bank materi sekolah maksudnya adalah semua hasil RPP, silabus dan soal-soal itu ditampung di bank materi sekolah yang kemudian bisa digunakan atau diakses oleh semua guru. Selanjutnya yaitu pengembalian tugas yang bukan tugasnya guru dikembalikan ke bagian tenaga administrasi atau tata usaha. Tujuannya adalah agar guru bisa fokus dalam manajemen pengajaran dan administrasi fokus kepada manajemen tata sekolah. Yang ketiga yaitu kebijakan ramah guru, bahwa untuk memastikan bahwa akan berlakunya RPP 1 lembar, maka harus ada kebijakan atau ranah hukum yang dikeluarkan atau ditentukan oleh sekolah. Kepala sekolah harus memberikan semacam payung hukum atau semacam keputusan agar
semua guru menggunakan atau semua guru membuat RPP 1 lembar dan menggunakannya. Hal ini bertujuan agar guru tidak terlalu berkelas waktunya untuk pembuatan RPP dan silabus. Harapan dari ketiga solusi tersebut diantaranya adalah bahwa dengan berkurangnya administrasi yang begitu banyak dan begitu berbelit, maka secara otomatis akan adanya efisiensi waktu yang luar biasa, yaitu 60%. Nah, ketika RPP itu berpuluh-puluh halaman tetapi diringkas menjadi 1 halaman, maka secara otomatis benar-benar akan meringkas waktu sehingga guru bisa memiliki waktu luang yang banyak. Nah, ketika waktu luang itu dikembalikan kepada guru, maka guru akan lebih fokus dalam mengedukasi siswa. Guru bisa melakukan pembelajaran teknologi yang terbaru atau membuat inovasi-inovasi baru yang secara otomatis meningkatkan kualitas pembelajaran. Diharapkan dengan banyaknya ruang waktu, maka peningkatan kualitas pembelajaran secara otomatis akan terjadi. Nah, guru diharapkan nanti akan menjadi motivasi, akan menjadi sumber contoh untuk siswa di kelasnya. Nah, ketika efisiensi waktu itu terpangkas begitu banyak, maka secara otomatis kesejahteraan mental guru akan kembali pulih. Kemudian guru mengajar dengan senang hati, datang dengan senyum, kemudian siswa juga bahagia, guru bahagia, dan ketika pulang guru tidak memiliki beban yang berat. Jadi investasi yang kita berikan untuk digitalisasi dan efisiensi ini hasil akhirnya bukanlah sekedar sistem yang modern, melainkan masa depan anak didik kita yang jauh lebih berkualitas. Pada akhirnya kita ingatkan kembali bahwa tugas utama guru adalah membentuk manusia, bukan sekedar mengisi angka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.